rumah Reza Gladys, si Ratu Flexing, digeledah sama KPK. Banyak yang baper di kasus Nikita Mirzani hingga banyak melakukan klarifikasi. Nah, sahabat cendol, kalian perhatikan nggak di kasus Nikita Mirzani banyak orang yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kasus Nikita Mirzani ya, tapi justru paling sibuk melakukan klarifikasi. Bahkan namanya juga nggak ada disebut ya, tapi responnya hiperbolik atau lebay. Nah, jadi gini sahabat cendol, dalam perspektif psikologi hukum ya, perilaku seperti ini sering disebut dengan overcompensation, yaitu respon berlebihan untuk menutupi rasa takut atau rasa bersalah yang sebenarnya tidak mau diakui. Kemudian, secara sosial ini masuk ke pola self-defense communication. Jadi biasanya ya, orang akan terus mengulang klarifikasi atau pernyataan-pernyataan pembelaan untuk membangun persepsi publik. Meskipun sahabat cendol konsistensinya mulai goyah ya, jadi semakin sering mereka bicara, celah kebohongannya justru semakin terlihat. Kemudian dari perspektif ilmu hukum, ketidakkonsistenan keterangan adalah salah satu indikator yang sering banget dipertimbangkan penyidik ya untuk menilai kredibilitas saksi atau pihak-pihak terkait. Itu sebabnya sahabat cendol, klarifikasi yang berulang-ulang tanpa data itu justru bisa jadi bumerang. Nah sahabat cendol, mari kita jadi penonton yang cerdas, jangan mudah terkecoh sama klarifikasi yang justru bikin makin banyak tanda tanya. Ya, tim sudah bergerak ya untuk dari kemarin sudah mulai di lapangan begitu. Tapi nanti secara rinci kronologinya seperti apa, konstruksinya apa begitu, termasuk pihak-pihak nanti yang diamankan. Laporan Nikita Mirzani terkait dugaan adanya suap dari Reza Gladys terhadap aparat sipil. Dalam hal ini, oknum jaksa resmi diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pihak KPK kini memanggil Nikita Mirzani terkait laporannya mengenai dugaan suap hakim dan jaksa dalam perkara yang menjeratnya. KPK menyatakan segala kemungkinan bisa dilakukan demi mengungkap tindak pidana korupsi. Melalui juru bicara KPK, Budi Prasetyo, laporan Nikita Mirzani bersifat tertutup karena masih dalam tahap awal. Guna menjaga kerahasiaan materi dan keamanan pelapor, KPK mengaku bekerja secara senyap dan tertutup sebagai langkah cepat dalam menangani laporan Nikita. Terhadap semua laporan ya dari masyarakat, ya, tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan atau tidak. Namun demikian, laporan pengaduan masyarakat sifatnya dikecualikan, artinya KPK tidak bisa memberikan konfirmasi diterima atau tidak, kemudian proses dan hasil dari telaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik. Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya kepada pihak pelapor saja, ya, hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja. Nanti yang melaporkan itu dari kuasa hukum Nikita Mirzani, kami tidak bisa menyampaikan karena memang sedari awal kita sudah tutup informasi itu, artinya untuk menjaga kerahasiaan, menjaga keamanan pihak pelapor sekaligus materi laporannya. Tapi tentu nanti materi laporannya kita akan cek, kita akan telah apakah informasi yang disampaikan itu betul, valid, gitu ya. Nanti akan ditelah dan diverifikasi, dan apapun hasilnya nanti pasti akan disampaikan kepada pihak pelapor. Ya, tim sudah bergerak ya untuk dari kemarin sudah mulai di lapangan begitu. Tapi nanti secara rinci kronologinya seperti apa, konstruksinya apa begitu, termasuk pihak-pihak nanti yang diamankan, nanti akan kami update ya. Selain itu, banyak bukti berseliweran terkait kecacatan jaksa yang dikenal arogansi tersebut. Ternyata para jaksa itu memang satu paket yang sebelumnya kerap melakukan intimidasi terdakwa. Akibat ulah tersebut, mereka sempat dinonaktifkan hingga dipecat. Beb, nih,
Sekarang, kalian tahu nggak? Rumah Reza Gladys, si Ratu Flexing, digeledah sama KPK. Mau lihat? Udah, KPK udah datang dan menemukan sesuatu, Beb. Nih, kamu lihat ya beritanya. Nih, Beb. Baca nih. KPK geledah rumah Reza Gladys, temukan produk ilegal. Ratu Flexing. Semua diperiksa tuh. Gini dong kerjanya, Beb. Jadi yang aku lihat ini adalah dalang dari semua ini adalah FS, Sinepos, dan Malin Kundang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Dari rekaman-rekaman yang terdengar, tidak ada nada-nada ancaman atau apapun. Cuman Sinepos ini karena punya dendam sama Nikita dan tahu Reza Gladys ini sedang dikompor-komporin lah, dipanas-panasin, sehingga ini tuh menjadi kasus gitu, dibuat menjadi kasus besar. Jadi FS itu pengen balas dendam melalui tangan Reza Gladys. Jadi tangannya biar bersih, Beb. Karena Nikita itu punya kunci tentang suaminya yang bermasalah, yang sedang bermasalah dengan kasus judol. Sekarang Reza Gladys sudah menjadi seperti ini. Emang dia bisa, CFS bisa bantu. Makanya kamu Malin, jangan jadi Malin Kundang. Jadi Neti, banyak banget ada video seliweran yang dimana menggoreng-goreng tentang statement dari Napapak yang tidak pernah mengendorse Nikita Mirzani. Jadi Neti, memang tidak ada perjanjian tertulis antara Nikita Mirzani dan Napapak yang mengendorse Nikita Mirzani. Namun di pengadilan jelas sekali statement dari Napapak, harga tersebut harga yang diberikan khusus kepada Nikita Mirzani, yang dimana harga tersebut tidak diberikan oleh customer lainnya. Dengan arti kata, Napapak tahu bahwa pembelinya ini seorang artis yang cukup besar namanya. Dengan kesadaran penuh, Nikita Mirzani pun mempromosikan kembali Napapak di channel YouTube-nya dan IG karena sebagai tanda terima kasih ya Neti. Jadi di sini sudah jelas simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Jadi Neti nggak perlu khawatir, aku aja yang developer bisa kasih 500 juta loh ya. Harganya 1,2, aku kasih 500 juta. Habis itu aku nangis. Bos lo nggak pegel begini 24 jam mulu.